Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas R002 akan mempresentasikan mengenai anggur industri nanas yang kami ambil dari Desa Tangkit Baru. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Eh, Adapun anggota dari kelompok kami ada saya, Selma Setiawati, dengan NIM 04, David Hutosoid, NIM 14, Rio Ariananda, NIM 24, Lamsyur Pasaribu, NIM 36, Amanda Putri, NIM 46, dan Josafat, NIM 58. Baik, sebelumnya saya akan, sebelum memasuki ke sejarah dan poin-poin lainnya, saya akan membacakan atau menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. Itu mengenai tentang sektor pertanian di Indonesia. Sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor yang masih diyakini mampu berperan sangat penting dalam perekonomian nasional dari sisi pembangunan ekonomi dan menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Secara umum, pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling potensial atau yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, baik dari segi pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian di Indonesia terdiri dari perkebunan, tanaman hortikultural, kehutanan, perikanan, peternakan, serta pangan. Sektor pertanian Usaha-usaha sektor pertanian dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan baik material maupun spiritual adalah dasar dari pembangunan yang dilakukan pada saat ini. Salah satu bentuk kegiatannya adalah pembangunan industri. Agroindustri sendiri mempunyai peranan penting karena mampu menghasilkan nilai tambah dari produk segar hasil pertanian. Agroindustri di pedesaan yang berskala industri rumah tangga memiliki potensi kedudukan dan peranan yang cukup strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian yang mampu memberikan pelayanan ekonomi, melaksanakan pemerataan, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan stabilitas ekonomi. Eh, karena kami mengambil industri nanas, maka nanas itu merupakan salah satu komoditi Indonesia yang terpenting, yang termasuk penting. Buah nanas menjadi komoditi ekspor andalan dalam bentuk jus maupun kalengan. Buah nanas juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung, karena banyak masyarakat yang menyukai buah nanas karena buah nanas ini banyak mengandung vitamin E dan A, bisa sebagai antioksidan, serta buah nanas mengandung banyak vitamin lainnya seperti kalsium, magnesium, besi, fosfor, dan lain sebagainya. Pengembangan agroindustri nanas ini merupakan konsep yang dapat menjadi pendorong dan merupakan cara dalam rangka meningkatkan luas lahan produksi dan total produksi dengan kondisi lahan yang ada sekarang. Tentunya dapat meningkatkan pendapatan petani, pada khususnya peningkatan perekonomian pada umumnya. Oke, baik. Kita akan memasuki poin selanjutnya yaitu sejarah yang akan dibacakan oleh saudari Amanda. Disilahkan. Oke, selanjutnya saya akan memberi tahukan tentang sejarah agroindustri di daerah Tangkit Baru dan kesejat kesedat kesetret ke kestrategisan lahan tersebut. Nanas nanas ananas comunos merupakan salah satu konditif utama di Indonesia. Dilihat dari berbagai aspek seperti penggunaan bahan baku serta penyediaan makanan pokok masyarakat menjadi konditatif tanaman utama setelah padi dan jagung. Nanas merupakan salah satu hasil produksi petani yang produksi serta nilai ekonominya cukup tinggi di Indonesia. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Josafat.
kasih telah memberikan waktu untuk saya menjelaskan. Desa Tangkit Baru merupakan sentra produksi nanas terbesar di Jambi dan dijuluki dengan Desa Emas Juta Nanas. Desa Tangkit Baru merupakan regional dengan luas tanaman dan produksi nanas yang luas dan besar. Hal ini bermula pertama kali terbentuknya Desa Tangkit Baru yang ingin menjadi sentra nanas karena didukung oleh geografi yang memadai untuk tumbuhnya tanaman nanas. Nah, sebelumnya juga para petani sudah mencoba agroindustri lain pada Desa Tangkit Baru ini, namun tidak berjalan dengan baik dan hasilnya pun tidak memuaskan. Dan pada akhirnya para petani mencoba untuk menanam nanas, dan pada akhirnya para petani nanas itu berhasil menciptakan daerah Tangkit menjadi agroindustri nanas yang terkenal luas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan dengan Rio Ariananda. Baik, untuk Saudara Rio, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan luas tanah, bibit, dan pupuk yang dibutuhkan untuk agroindustri nanas. Desa ini memiliki luas area lahannya sebesar 1.811,2 hektar berbentuk bujur sangkar. Sebesar 1.185 hektar diantaranya digunakan oleh penduduknya untuk menanam nanas. Ucap Saragi 2020. Atau menyebutkan bahwa kebanyakan penduduknya bermata pencarian sebagai petani nanas. Sebanyak 700 kepala keluarga. Tahu kakak, desa ini adalah petani nanas. Produksi nanas di desa ini mencapai 81.368 buah per tahun atau 56,4 per ton per tahun. Ucap Saragi 2020. Dan varietas yang digunakan pada agroindustri nanas Tangkit Baru yaitu, dan juga jenis nanas yang digunakan di agroindustri nanas ini adalah jenis nanas Queen, dikarenakan nanas ini memiliki ukuran buah yang besar dan perawatannya tidak terlalu sulit dan mudah untuk diolah. Baiklah, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh David. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang produktivitas dan multiplier efek pada agroindustri nanas. Produktivitas pada agroindustri nanas tidak konstan karena hasil panen yang tidak menentu. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti modal yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan, dan perkiraan panen selama setahun kadang rugi karena adanya hama, dan ketika nanas banjir, harga nanas itu menurun. Untuk kualitas nanas tergantung dari perawatan dan proses pemupukan. Dan agroindustri nanas ini memiliki beberapa tahap panen yang membutuhkan tenaga kerja. Untuk bagian pemanenan atau biasa disebut sebagai jasa petik. Setelah proses panen, maka hasil panen akan langsung disortir dan nanas yang sudah memenuhi kriteria akan diolah di pabrik sendiri, menghasilkan produk berupa sirup nanas, dan sebagian hasil panen akan dikirimkan ke pabrik lain yang akan diolah menjadi berbagai produk berupa oleh-oleh seperti selai nanas, nanas goreng, minuman nasgar, dan masih banyak lagi. Untuk kemasannya seperti layaknya oleh-oleh pada umumnya. Produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah produk jadi, maka akan diperjualkan ke agen-agen dan sampai ke konsumen. Dari serangkaian proses tersebut, menciptakan multiplier efek yang setiap tahapnya memerlukan tenaga kerja. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ramsiur Basaribu. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Adapun kesimpulannya yaitu 1. Nanas merupakan salah satu hasil pertanian yang nilai ekonominya cukup tinggi. Tanaman yang nilai ekonominya tinggi biasanya memiliki risiko kegagalan dalam pemeliharaan tanaman yang tinggi pula. Dan yang kedua, Desa Tangkit Baru merupakan sentra produksi nanas terbesar di Jambi dan dijuluki dengan Desa Emas Sejuta Nanas. Desa Tangkit Baru merupakan regional
dengan luas tanaman dan produksi nanas yang luas dan besar. Hal ini bermula sejak pertama kali terbentuknya Desa Tangkit Baru yang ingin menjadi sentra nanas karena didukung oleh geografi yang memadai untuk tumbuh suburnya tanaman nanas. Yang ketiga, pengembangan agroindustri nanas merupakan konsep yang dapat menjadi pendorong dan merupakan cara dalam rangka meningkatkan luas lahan produksi dan total produksi dengan kondisi lahan yang ada sekarang. Tentunya dapat meningkatkan pendapatan petani pada khususnya dan peningkatan perekonomian pada umumnya. Yang keempat, agroindustri nanas memiliki beberapa tahap dari proses penanaman sampai ke tangan konsumen, yang setiap proses tersebut menciptakan multiplier effect. Dan yang kelima, limbah yang dihasilkan pabrik dari produksi pengolahan sirup nanas akan diubah menjadi pupuk tanaman dan makanan untuk unggas. Baik, berikut adalah dokumentasi dari agroindustri nanas, yaitu perkebunan di daerah Tangkit Baru. Baik, sekian. Demikianlah presentasi agroindustri nanas dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.